Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bahas Shinji season 6 ya guys. Karena banyak sekali yang udah lewat dan bahkan sudah tamat di season 5. Jadi kita akan lanjutkan saja season 6 ini. Oke, tanpa berbasa-basi kita saksikan videonya. Oke, tapi sebelum itu silahkan like, komen, dan subscribe ya kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, dan setengah tahun berlalu setelah pengembalian kitab suci, dan saat ini kita diperlihatkan Gunung Tianyu jalur monster, dan di sini terlihat Bailang sedang menangkap ikan seperti kebiasaannya dahulu ya. Dia berkata, "Yeah, aku dapat." Dan setelah mendapatkan ikan, dia pun berlari. Kemudian dia menaiki tangga dan kemudian menyalakan tungku pemanggangan alias pawon dalam bahasa Jawanya. Dan di sini terlihat banyak pengunjung yang datang dan mandi, dan mereka merasakan kesenangan. Dan benar saja, Bailang sekarang pekerjaan baru menjadi penjaga hotel Kiangki. Dan apa kabarnya Sun Wukong? Sejak setengah tahun lalu, sejak Xiao Yu pergi, kemudian Wukong dan Xiao Yumei menghilang bersama secara misterius. Kemudian Tan Zhang menjelaskan bahwa Sun Wukong bisa datang dan pergi kapan saja, jadi jangan khawatir tentang itu. Setelah mampir di istana bawah air beberapa hari, Peri Duyung pun mengantar rombongan kembali ke dunia Hitler alias bumi. Kemudian semua orang kembali ke jalur monster. Setelah mendarat, Tan Zhang bermeditasi berdiri di atas tebing cukup lama, lalu dia mengucapkan beberapa kalimat. "Aku ingin membangun restoran di jalur monster," kata Tan Zhang. Tan Zhang memiliki banyak teman dan terkenal tidak sulit membangun restoran dengan bantuan siluman dan muridnya. Tanpa disangka, Putri Tengkorak Putih datang berkunjung. Atas permintaan Tan Zhang, dia bersedia tinggal untuk mengurus hotel sekaligus restoran, karena Tan Zhang sekarang sudah sukses besar. Dia sangat senang berteman dengan Haixi. Mereka berdua menjadi saudara angkat dan mendapatkan uang dari hotel bisnis tersebut. Pendapatannya sebagian besar dari pelanggan siluman dan penduduk di jalur monster. Dan di sisi lain terlihat Asue memandang langit. Asou sekarang bukan lagi raja, melainkan dia telah berubah menjadi seorang kaisar yang dipercaya oleh suku naga, dan dia memimpin seluruh klan naga. Dan di sini terlihat Asue menggunakan pedangnya ke atas. Dia menjadi pemimpin sekaligus master klan naga. Perkataannya yang terkenal adalah integrasi persatuan klan naga masih membosankan, semua harus hidup lebih canggih, tidak hanya kemakmuran dan kesejahteraan. Widih, mantap sekali Asou. Dan sepertinya penduduk sangat senang dipimpin oleh dia. Asou mengumpulkan seluruh klan naga dari seluruh gunung naga menjadi satu kekaisaran besar. 3000 klan naga akhirnya kembali bersatu seperti sedia kala, seperti di zaman para leluhur naga. Asou terus bekerja keras dan menjadi jauh lebih cerdas. Dia dan Obing sering berkunjung dan makan malam ke restoran. Di sini tempat siluman naga dan manusia sedang bergaul. Dan kita kembali ke Tan Zhang. Dia sedang makan bersama teman-temannya. Maksudnya sedang minum bersama teman-temannya. Mereka bersorak, tambah lagi. Dan orang yang berbadan besar tersebut sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk meminum. Dan di sini Tan Zhang lah yang menang. Tan Zhang berkata, hanya segitu saja. Jangan menantang lagi kalau masih kelas teri." Dan para penduduk berkata, "Guru menang lagi, hebat panutan." Tan Zhang berkata, "Tidak bisa dikata. Ini bahkan belum mabuk," kata dia. Tan Zhang sekarang jago minum-minuman. Dan scene berpindah ke alam baka. Raja alam baka yang baru berkata, "Aku tahu kita harus segera pergi." Wukong dan Niu Xiaobei bersama di dunia bawah. Bukan sekedar alam baka, kali ini adalah alam baka yang besar mencakup 3000 dunia.
di dalam salah satu wilayah dunia bawah, mereka juga berkenalan dengan Master Samsara, sang dewa master, yaitu dewa reinkarnasi. Sun Wukong berkata pada dewa reinkarnasi tersebut, aku tidak ingin kau dianggap sebagai dewa underground alam bawah yang bodoh dan hidup sia-sia. Oke, dan di sini terlihat dua Sun Wukong. Di dunia bawah ini Sun Wukong bertemu dengan kera batu, yaitu wujud batu meteor alam baka yang sebelumnya digunakan untuk kembali ke dunia dalam misi mengalahkan Yuan Tianzun. Dan wujud batu meteor arwah itu berkata, ini bau apa? Dan Sun Wukong menjawab, ini bau yang membusuk katanya. Dan api yang ada di atas Sun Wukong 2 hilang. 3 maksudnya. Jiwa batu Sun Wukong berkata, lihat api jiwa milikmu hilang 3, tersisa 1. Dan Sun Wukong berkata, jadi cepat atau lambat aku segera menjadi roh busuk. Jiwa batu Sun Wukong berkata, biar aku beritahu Jiguan dan lainnya. Namun Sun Wukong berkata, tidak, aku tak ingin mereka tahu. Namun dari belakang terlihat Xiao Wei. Dan jiwa batu Sun Wukong berkata, terlambat. Xiao Wei berkata, mengapa jadi begini? Kemudian Raja Alam Baka berkata, ini adalah efek karena tidak berjalan di jalan reinkarnasi yang wajib dilalui oleh para jiwa. Tubuh jiwanya beresiko akan membusuk dan bernanah. Dan tubuh gelap Sun Wukong berkata, tolong bantu dia. Aku rela membayar dengan tubuh jiwa Wukong gelapku untuk kehidupan Wukong. Kemudian Raja Reinkarnasi berkata, satu kehidupan klon gelap untuk kehidupan lain, apa kau yakin sempat melakukannya lagi sebelum itu keajaiban? Kemudian Raja Alam Baka berkata, maaf, jiwa Sun Wukong telah memudar, dia tak mungkin bisa terselamatkan. Tubuh gelap Wukong berkata, tubuhmu. Dan Xiao Wei berkata, mulai menghilang. Sun Wukong berkata, sepertinya waktunya telah tiba. Dan Sun Wukong pun menghilang. Dan tongkatnya jatuh. Sepertinya Sun Wukong tidak akan balik ke dunia lagi. Dan Sin berpindah ke Dewa Guanyin dan Tagatha atau Gautama, di mana mereka sedang melakukan mediasi di depan api unggun. Tagatha dan Guanyin melakukan mediasi untuk menghubungkan kekuatan ilahi guna melihat dan membentuk ulang peristiwa dari 3 Dewa Tianzun yang bersatu mengalahkan roh darah bumi dan berharap menemukan petunjuk. Dan di sini terlihat sosok tuyul kecil, atau ya seperti tuyul apalah itu, dan menyerang Gautama. Kemudian Guanyin berkata, berhati-hati Tagatha, dan tangannya menghalangi serangan dari makhluk tersebut sehingga Tagatha tidak terkena aura jahat. Dan di sini Dewa Taisang Lu Jiun juga membantu. Aura jahat merasuk ke dalam tubuh Guanyin melalui tangannya. Dan Taisang Lu Jiun mencoba untuk menetralkan aura tersebut. Namun sehingga Guanyin merasakan tubuhnya setengahnya sudah diambil alih. Guanyin mencoba untuk melawan roh darah bumi tersebut. Kemudian roh darah bumi itu berkata, mencoba membunuhku. Jangan menghayal ya, katanya. Dan jiwa Guanyin diserang oleh roh darah bumi tersebut, yang membuat tubuh Guanyin merasa tidak sanggup lagi. Dan mereka pun bertarung di domain jiwa. Roh bumi itu berkata, Tagatha Taisang Lu Jiun, aku tantang kalian di domain jiwaku. Gautama berkata, jangan biarkan roh darah menjadi bencana dunia. Dan Gautama pun mencoba menyegel roh darah tersebut dengan segel daun. Dan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.